Cek, halo Sobat Anime, gas lagi dah Legend of Emperor. Langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jiva dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan dia mendapatkan sebuah perawatan yang diberikan oleh senior Yuzi. Dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh senior Yuzi, dia mencoba untuk dapat kembali menyembuhkan kondisi dari Jiva. Sedangkan sudut lainnya, saat ini untuk Kaisar di ibu kota, dia terlihat sangat senang bersama dengan Imam Agung dan mereka merayakan kemenangan yang telah mereka lakukan karena dia yakin setelah mengirimkan Raja Siluman, dia yakin kalau Jiva pasti telah disingkirkan, dan hal itu pun juga senada dengan apa yang diucapkan oleh Imam Agung. Di sini Kaisar dan juga Imam Agung mereka melakukan party menikmati ini semua. Namun tak lama setelahnya elang pembawa pesan dia pun datang yang membuat selir ini dia pun mengatakan kalau sepertinya Raja Siluman telah selesai menjalankan tugasnya dan mereka yakin kalau semua baik-baik saja. Dan untuk Kaisar ketika dia membaca pesan yang diberikan oleh Raja Siluman membuatnya pun sungguh sangat senang karena dia mendapatkan pesan kalau Jiva telah disingkirkan. Mereka telah menghancurkan 4 dari 9 tungku dan juga memastikan kalau Jiva telah disingkirkan yang membuat Kaisar tentunya dia sangat senang, tapi tidak dengan Imam Agung. Di sini Imam Agung dia pun mengatakan bagaimana mungkin menghancurkan 4 dari 9, dan ketika dia mencoba untuk dapat meramal membuatnya pun menyadari kalau sepertinya angka itu sangat janggal. Dan di sini Imam Agung dia mencoba untuk dapat meramal kondisi dari Jiva dan ternyata dari hasil ramalannya Jiva dapat dipastikan oleh dirinya kalau dia masih hidup, yang membuat selir ini dia pun bertanya bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi karena dia mendapatkan sebuah informasi kalau Raja Siluman telah berhasil menyerang Jiva langsung dengan tangannya sendiri, dan bagaimana mungkin Raja Siluman dia berani memberikan informasi yang tidak benar. Tapi untuk Imam Agung dia pun tahu kalau Jiva memang telah diserang, tapi itu belum cukup untuk dapat menyingkirkan Jiva. Di sini Imam Agung dia pun tahu kalau Jiva pasti telah menyerap energi yin yang dari formasi 9 dandang. Apalagi dia juga dibantu oleh salah satu master seni bela diri yang memang cukup terkenal. Meskipun seluruh meridian yang dimiliki oleh Jiva telah dihancurkan, namun selama jantungnya baik-baik saja dan jiwanya terlindungi, maka Jiva dapat kembali pulih, ucap dari Imam Agung. Dan itu membuat Kaisar yang mendengarnya dia pun mengatakan kalau dirinya baiklah, dia akan mengirimkan pasukan yang lainnya untuk dapat menyingkirkan Jiva yang ada di kota Shinki. Tapi untuk Imam Agung dia mengatakan untuk tidak bisa melakukannya untuk saat ini, karena saat ini dia telah mendapatkan aura 95 dari penguasa 95. Jadi jika Kaisar dia menyingkirkan Jiva untuk saat ini, justru itu akan membuat dan juga mempengaruhi keberuntungan yang dimiliki oleh Kaisar, dan itu juga berlaku kepada kekaisaran ini. Jadi Kaisar gak boleh menyingkirkan Jiva langsung, yang membuat Kaisar dia pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Bagaimana mungkin keberuntungan yang ia miliki dan juga kekaisaran ini akan diambil alih oleh Jiva, dan itu membuat Kaisar tentunya dia sangat marah. Tapi di sini untuk Imam Agung dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Dia meminta kepada Kaisar untuk dapat membawa Jiva ke tempat ini, maka dirinya akan melakukan sebuah metode formasi unik di mana dia akan mengambil keberuntungan yang dimiliki oleh Jiva dan akan diberikan kepada Kaisar. Dengan metode formasi yang akan ia gunakan, dia pun yakin kalau itu bisa membuat Kaisar semakin jauh lebih luar biasa. Namun ketika Kaisar dan juga Imam Agung sedang sibuk-sibuknya, di sini para dayang-dayang mereka pun datang, dan ternyata mereka bukanlah dayang-dayang biasa. Di sini mereka melihat sebuah celah yang membuat mereka para dayang-dayang ini langsung mencoba untuk dapat menyerang Kaisar, dan ketika mereka melakukannya ternyata screen tiba-tiba aja berubah. Lagi mau gelut, tiba-tiba aja berubah, screen berubah, di mana Jiva dia mendapatkan sebuah terapi formasi yang dilakukan oleh senior Yuzi. Di sini senior Yuzi dia mengambil hangat energi yang berasal dari matahari, dimurnikan dan diberikan kepada Jiva untuk dapat membuat jiwa yang dimiliki oleh Jiva dapat kembali pulih. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Jiva dia mendapat kembali pulih dan dia mencoba untuk dapat berkata sesuatu. Tapi di sini untuk senior Yuzi dia nggak menyangka kalau ternyata Jiva dia dapat bangkit lebih cepat, dan ternyata waktu telah berjalan selama 7 hari. Tapi ketika Jiva dia mengatakan kalau dirinya nggak bisa bergerak, membuatnya pun bingung dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya, kenapa tubuhnya tidak bisa bergerak, yang membuat senior Yuzi dia mengatakan jangan banyak minta, nyawamu dapat selamat aja itu sudah lebih dari cukup. Dan sekarang kau ingin lincah bisa bergerak seperti sebelumnya, kau sepertinya harus lebih banyak belajar bersyukur nak, ucap dari senior Yuzi. Namun Jiva dia masih gak dapat bisa terima itu semua, dimana dia mengatakan jika saja dia gak bisa bergerak dan menjadi lumpuh seperti ini, bagaimana bisa dia balas dendam. Karena dia ingin balas dendam akan ibunya, yang membuat senior Yuzi dia pun kesal dengan apa yang ada dipikirkan dari bocah ini, dimana dia mengatakan jangan pernah berpikir untuk dapat balas dendam dulu. Dan dia juga bertanya lantas mana yang lebih penting, keselamatan sebuah negara atau dendam pribadimu, ucap dari senior Yuzi, yang membuat Jiva dia pun mencoba untuk dapat menenangkan diri, dan dia berpikir dan mengatakan kalau memang
Keselamatan sebuah negara lebih penting dibandingkan dengan dendam pribadi miliknya, yang membuat senior Yuzi dia pun senang. Karena Jiva dapat berpikir positif dan juga rasional, yang dapat membedakan mana prioritas dan juga ambisi pribadi, ucap dari senior Yuzi. Di sini senior Yuzi dia juga mengatakan kepada Jiva kalau dia akan mengajarkan sebuah teknik kepada Jiva untuk dapat melatih dan juga menstabilkan jantung miliknya. Dan ini adalah sebuah formasi teknik yang disebut sebagai teknik pengolahan jiwa. Dan kau rajin-rajinlah berlatih agar kau cepat pulih, ucap dari senior Yuzi. Namun untuk Jiva ternyata dia memang sangat cerdas, dia dapat memahami setiap ajaran yang diberikan oleh senior Yuzi dengan sangat cepat, yang membuat Jiva dia dapat kembali menenangkan pikirannya. Namun di sini untuk Jiva dia juga mendapatkan sebuah hadiah yang diberikan oleh senior Yuzi, yaitu sebuah ramuan ajaib yang ia dapatkan dari air murni pegunungan. Namun karena memang air ini adalah air suci, membuat senior Yuzi dia pun memberikannya kepada Jiva langsung semuanya, di mana dia mengatakan tidak boleh sampai tersisa satu tetes pun, karena ini adalah air suci yang sangat luar biasa, walaupun memang rasanya sangat pahit untuk Jiva. Tapi di sini untuk senior Yuzi dia mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan untuk dirinya sendiri aja. Dia sampai nggak tega untuk dapat mengkonsumsinya, tapi terpaksa harus memberikannya kepada Jiva, ucap dari senior Yuzi. Di sini senior Yuzi dia mengatakan kalau ini adalah sebuah cairan yang memang sangat luar biasa yang dapat memperkuat pondasi yang dimiliki oleh Jiva. Namun di sini karena memang ada yang harus ia ambil di bawah sana, di sini dia pun meminta kepada Jiva untuk berlatih fokus pikirannya dan tubuhnya akan diselimuti dan juga dibalut dengan teratai magis. Dengan begini maka kondisi Jiva akan baik-baik saja dan dia akan pergi sebentar untuk mencari sesuatu yang ada di bawah sana. Dan benar saja, kini senior Yuzi dia pun meninggalkan Jiva dan dia masuk ke dalam sebuah di mana biasa ia tinggal. Dan di sini senior Yuzi dia melihat kalau ternyata air suci yang biasa ia dapatkan dengan waktu yang sangat lama tiba-tiba yang ngucur dengan derasnya, yang membuat senior Yuzi dia pun bingung kenapa. Padahal biasanya pelit sekali gue ini memberikan air suci, tapi kenapa tiba-tiba aja jadi banjir seperti ini, pikir dari senior Yuzi. Dan itu juga membuat senior Yuzi dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah sebuah takdir yang dimiliki oleh Jiva. Dan hal itu pun juga ditambah ketika dia mencium aroma yang sungguh luar biasa, dan dia pun berjalan mencari di mana sumber aroma itu. Dan dia pun pergi menuju sebuah ruang bawah tanah yang lebih dalam lagi. Dan dia juga tahu kalau ini pasti berasal dari teratai magis, dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa, bahkan yang dapat membantu dirinya mencapai ranah dewa. Namun di sini untuk senior Yuzi yang melihat teratai itu benar-benar mekar di saat seperti ini, membuatnya pun berpikir kalau ini adalah hal yang memang luar biasa. Dan ketika dia mencoba untuk dapat meramal dan juga menghitung, itu membuatnya pun sadar kalau sepertinya benda ini dapat membantu dirinya meningkatkan level kultivasinya yang telah menghilang 30 tahun kembali pulih. Bahkan bijinya mampu untuk dapat menyelamatkan seseorang yang sedang sekarat. Bahkan untuk akarnya dapat membentuk dan juga menyelamatkan tubuh dari seseorang walaupun tubuh itu berada di ambang kehancuran. Dan itu membuat senior Yuzi dia pun tahu kalau ini semua adalah berkah yang dimiliki oleh Jiva. Dan itu membuat senior Yuzi dia pun tertawa dan dia mengatakan kalau sepertinya memang dewa berada di pihak dari Jiva. Dan dia pun langsung untuk turun untuk dapat mengambil apa yang memang harus ia ambil. Dan itu juga membuat senior Yuzi dia pun sangat senang kalau Jiva benar-benar akan menjadi penerus dari perguruan miliknya. Dan benar saja pada malam harinya senior Yuzi dia pun mengambil apa yang memang ia ambil dan memang apa yang ia perlukan. Dan setelah dia mengumpulkan semua bahan-bahan di sini, senior Yuzi dia pun mengatakan kepada Jiva kalau dia harus melakukan sebuah rekonstruksi ulang tubuh dari Jiva. Tapi itu memberikan rasa sakit yang sungguh luar biasa untuk Jiva. Dan sekarang apakah kau siap untuk dapat melakukannya, ucap dari senior Yuzi. Dan untuk Jiva dia pun mengatakan kalau dirinya tidak takut akan sesuatu dan dia akan menerima semua konsekuensinya, ucap dari Jiva, asalkan dirinya dapat kembali pulih, ucap dari Jiva. Yang membuat senior Yuzi dia pun kini mulai memberikan biji teratai yang memang sangat luar biasa kepada Jiva dan meminta kepada Jiva untuk mengunyahnya dan jangan telan bulat-bulat, karena setiap bagian memberikan sesuatu yang luar biasa untuk tubuhmu, ucap dari senior Yuzi. Bahkan saat ini senior Yuzi dia pun sedikit merasa iri karena ini adalah benda yang sangat luar biasa untuk dirinya. Tapi ya mau bagaimanapun dia harus melakukannya untuk Jiva, ucap dari senior Yuzi. Tapi sebelum melakukannya, di sini senior Yuzi dia meminta kepada Jiva untuk bersiap dan juga menahan diri karena ini akan sangat menyakitkan untuk Jiva. Karena benar saja tak lama setelahnya di sini senior Yuzi dia pun merekonstruksi ulang manual tanpa bius kepada Jiva, yang membuat Jiva tentunya sangat-sangat kesakitan karena itu benar-benar melakukannya tanpa sebuah bius dan tentunya sangat mengerikan bagi Jiva. Tapi Jiva dapat melewati itu semua walaupun memang itu sangat menyakitkan bagi dirinya.
Dan ternyata hal itu juga berlangsung selama 1 malam penuh sampai pagi harinya. Di sini Senior Yuzi tanpa istirahat dia pun kembali menarik energi yang berasal dari matahari, energi panas dari matahari itu dapat diberikan ke dalam tubuh dari Jiva. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan setelah Senior Yuzi melakukannya kepada Jiva untuk yang kedua kalinya, di sini Jiva dia mulai merasakan rasa gatal di sekujur dari tubuhnya ketika hasil rekonstruksi yang diberikan oleh Senior Yuzi bekerja mulai berjalan di tubuh dari Jiva. Tapi di sini Jiva yang mengeluh akan rasa gatal yang luar biasa dan juga menyakitkan membuat Senior Yuzi dia meminta kepada Jiva untuk dapat menahan itu semua karena aku juga capek dan jangan banyak mengeluh. Dan sekarang diam dan tahanlah itu semua, ucap dari Senior Yuzi yang memang ngos-ngosan juga. Di sini Senior Yuzi dia juga menawarkan dan juga mengajarkan teknik penenangan diri itu dapat membuat menahan rasa gatal yang luar biasa dari tubuhnya. Dan setelah dia mempelajarinya, karena memang Jiva dia memiliki pemahaman yang sangat cepat dan juga dalam, membuat dirinya dalam waktu setengah jam saja dapat memahami setiap ajaran yang diberikan oleh Senior Yuzi. Dan itu membuat Jiva dapat sedikit tenang, rasa sakit dan juga gatalnya dapat hilang lebih dari 50%. Dan dia kembali meminta kepada Senior Yuzi itu dapat mengajarinya lebih banyak lagi karena ini sangat luar biasa bagi dirinya, ucap dari Jiva. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini kembali lagi tempat di mana Kaisar berada ketika dia mendapatkan sebuah serangan yang diberikan oleh para dayang-dayang yang sebelumnya membuatnya sungguh sangat kesal karena saat ini dirinya sedang tidak mood, ucap dari Kaisar yang membuat para dayang mereka pun tahu kalau saat ini Kaisar sangat kuat. Mereka tidak berpikir kalau ternyata Kaisar sekuat ini, tapi mereka juga nggak punya pilihan lain dan langsung mencoba untuk dapat menyerang Kaisar yang selanjutnya. Dan ketika mereka mencoba untuk dapat menyerang Kaisar, di sini Kaisar dia memiliki kekuatan untuk dapat menahan serangan yang diberikan oleh para dayang-dayang itu. Dan ketika Kaisar akan menyingkirkan mereka semua, di sini tiba-tiba aja waduh, kepala Kaisar dikarungin ataupun ya diselimutin, dan itu membuat Kaisar tentunya dia sangat kesal. Karena jaring-jaring ini benar-benar tidak berguna untuk dirinya walaupun memang jaring itu telah dijampi-jampi, tapi untuk Kaisar dia berkesal dengan ini semua dan dia berencana untuk dapat menjadikan mereka para dayang-dayang sebagai pelampiasan dari amarahnya. Namun untuk mereka para dayang mereka pun ketakutan kalau ternyata Kaisar tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka pikir hanya seorang penguasa korup yang gila akan wanita. Tapi ternyata Kaisar dia sekuat ini, pikir dari mereka semua. Dan itu membuat mereka semua pun ketakutan dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Tapi untuk sendiri ini dia mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang luar biasa karena dia sudah lama sekali tidak melihat aksi yang ditunjukkan oleh Kaisar. Dan dia meminta dan juga ingin melihat Kaisar bersenang-senang, ucap dari selir itu. Dan untuk mereka para dayang lainnya, mereka pun mencoba untuk dapat menyerang Kaisar, tapi dengan tinju surgawi milik Kaisar di sini, dia pun dapat menghentikan para dayang-dayang itu. Di sini Kaisar dia bersenang ketika ternyata para assassin yang dikirimkan oleh orang-orang ini ternyata sungguh sangat cantik, memiliki kulit yang mulus dan sungguh sangat menawan dan aku menyukai ini semua, ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia juga mengatakan akan sangat disayangkan jika dia langsung menyingkirkannya. Jadi kita akan sedikit bersenang-senang, ucap dari Kaisar. Dan untuk Imam Agung yang melihat kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar, dia pun tidak menyangka kalau ternyata Kaisar dapat menguasai teknik pukulan iblis surgawi dan ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa, ucap dari Imam Agung. Namun untuk para dayang-dayang yang lainnya, karena memang dayang yang banyak juga, di sini mereka pun ditangkap oleh para penjaga. Tapi ternyata untuk dayang-dayang ini mereka juga menyiapkan dan juga menyembunyikan sesuatu dari balik baju mereka, dan mereka menyiapkan ular yang sangat berbisa kepada para penjaga yang membuat para penjaga seketika mereka langsung meninggal. Dan para penjaga bukanlah tandingan bagi dayang-dayang ini, tapi untuk Kaisar dia pun mengatakan kalau mereka semua para penjaga sungguh sangat mengganggu dirinya, dan itu membuat Kaisar dia kesal dengan para penjaga yang mencoba untuk dapat mengganggu dirinya. Padahal penjaga mereka semua juga nggak berguna juga. Di sini Kaisar dia pun melepaskan kembali tinju surgawi miliknya dan itu membuat kini sebagian besar penjaga dan juga dayang-dayang mereka pun langsung meninggal. Ya, langsung disingkirkan dalam waktu singkat yang membuat Imam Agung dia pun kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kaisar dan dia pun yakin kalau saat ini Kaisar telah berada di ranah yang berbeda, ucap dari Imam Agung, karena memang Kaisar ternyata dia memang cukup kuat. Tapi dalam kondisi yang terdesak, mereka para dayang-dayang yang tersisa mereka pun melepaskan asap untuk dapat melindungi diri. Di sini salah satu pimpinan dia pun meminta kepada anggotanya untuk segera pergi dari tempat ini dan segera melaporkan kepada pimpinan mereka. Tapi itu juga membuat para dayang-dayang junior mereka pun tidak ingin meninggalkan senior mereka seorang diri. Tapi untuk senior dia mengatakan untuk segera pergi dari tempat ini, jika tidak maka mereka semua dan juga ratu mereka semua pasti akan disingkirkan, ucap dari dayang itu yang membuat kini dua rekannya pun mencoba untuk dapat melarikan diri.
Tapi ketika mereka mencoba untuk dapat melarikan diri, ternyata itu bukanlah hal yang mudah karena di sini ternyata Slayer ini pun datang dan berhasil menangkap salah satu dari mereka, dan dengan teknik pesona yang ia miliki, dia pun berhasil menangkap salah satu dari mereka dan menarik energi kehidupan yang ia miliki, dan sekejap Dayang itu pun langsung pindah alam. Dan ternyata Slayer ini dia sangat kuat dan juga cukup mengerikan, dan dia mengatakan kalau tidak ada satupun yang dapat kabur dari dirinya kecuali mereka dapat terbang, ucap dari Slayer itu. Tapi ketika dia melihat Dayang satunya lagi, ternyata memang bisa terbang, yang membuatnya pun sedikit kesal. Kenapa ada orang yang bisa terbang, pikir dari dirinya, walaupun memang ya pakai alat bantu juga. Sedangkan untuk Dayang yang tersisa tertinggal di aula Kaisar, di sini dia pun memutuskan untuk berakhir dengan cara tidak mau disingkirkan oleh Kaisar, jadi dia melakukannya sendiri, yang membuat Kaisar dia pun sedikit kesal. Padahal dia ingin bersenang-senang dulu sebelum dia menyingkirkannya. Tapi untuk Slayer ini dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, dan jika ingin bersenang-senang maka dirinya lah yang siap untuk dapat menyenangi Kaisar, ucap dari Slayer itu. Namun untuk Imam Agung yang melihat tanda yang ada bersama dengan Dayang ini, membuatnya pun menyadari kalau ini berasal dari salah satu klan iblis yang bernama klan Beidi, yang merupakan salah satu klan iblis yang cukup merepotkan, yang membuat Kaisar yang mendengarnya dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Padahal 10 tahun lalu mereka telah menyingkirkan lebih dari 700.000 anggota yang dimiliki oleh klan Beidi, dan kenapa sisa-sisanya masih berani menyerang dirinya. Dan dia juga tahu kalau sisa-sisa dari klan Beidi mereka telah melarikan diri ke tanah Thanos, dan mereka berani-beraninya mencoba untuk dapat menyerang kembali, ucap dari Kaisar. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Imam Agung. Tapi di sini Imam Agung dia juga mengatakan mungkin saja selama 10 tahun mereka kembali menyiapkan kekuatan, namun akan menjadi sesuatu yang cukup merepotkan jika saja klan Beidi yang berada di selatan mereka bersatu dengan klan Shibo yang ada di utara dan menyerang ibu kota. Itu membuat ibu kota ada dalam bahaya, dan itu membuat Imam Agung dia pun meminta kepada Kaisar untuk tidak meremehkan masalah ini, ucap dari dirinya, yang membuat Kaisar dia pun mengatakan kalau pimpinan dari klan Beidi telah berhasil ia tangkap sebelumnya. Namun di sini Kaisar dia juga mengatakan jika saja mereka harus mengincar klan Beidi lagi, tentunya itu akan cukup merepotkan. Apalagi menangkap jenderal silumannya cukup menyulitkan, ucap dari Kaisar. Jadi langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah pergi ke kota Shiki dan kembali menangkap Jiva. Dan jika saja Jijang dia menolak untuk dapat tunduk, maka kita bisa mengerahkan pasukan militer untuk dapat menangkapnya, ucap dari Kaisar. Tapi di sini untuk Slayer ini dia meminta kepada Kaisar jangan terburu-buru. Mereka nggak perlu mengeluarkan pasukan untuk dapat membuat Jijang menyerahkan Jiva. Karena sejatinya Kaisar hanya perlu mengeluarkan sebuah dekret saja untuk meminta kepada Jijang untuk mengirimkan Jiva ke ibu kota untuk dapat ditukarkan dengan putra sulungnya yaitu Ji Xiao. Dengan begitu maka Jijang harus menyerahkan Jiva kepada mereka, ucap dari Slayer ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Kaisar. Dia sebelumnya tidak kepikiran kalau putra pertama dari Jijang memang ada di ibu kota, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan jika saja Jijang dia menolak untuk dapat tunduk dan juga menyerahkan Jiva, maka dia bisa mengerahkan pasukannya untuk dapat memaksa Jijang melakukannya, ucap dari Kaisar. Namun di sini untuk Kaisar dia juga masih kesal dengan orang-orang ini, para dayang-dayang yang datang untuk dapat menyingkirkan dirinya, dan itu membuat Kaisar dia memiliki sebuah rencana untuk pergi menemui raja pimpinan dari para dayang-dayang ini. Dan itu juga membuat Kaisar dia pun pergi menuju sebuah penjara agung yang ada di ibu kota, dan juga menyimpan mereka para orang-orang yang sangat-sangat mengerikan. Karena memang di dalam penjara ini tersimpan mereka orang-orang yang sangat-sangat mengganggu. Tidak terkecuali para monster-monster ada di tempat ini juga. Dan untuk Kaisar dia pun menuju salah satu pintu yang terdapat di dalamnya raja pimpinan dari para dayang-dayang yang sebelumnya. Dan ketika pintu itu dibuka, di sini muncul sosok siluman yang cukup mengerikan. Dan apa yang ada di dalam sana akan dibahas di part selanjutnya. Dan bagaimana Kaisar akan menghadapinya akan dibahas di part selanjutnya aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you.